Ismi temennya mana Ismi? Lagi pada belum join, Pak. Nanti saya suruh dulu sebentar ya, Pak. Izin, Pak. Jimitnya keluar mulu soalnya. Pindah sini aja. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ya Pak. Ya, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya coba pakai Google Meet tapi kayaknya kurang stabil. Keluar-keluar mulu, makanya kita pindah ke sini pakai Zoom. Oke, materi berikutnya seperti biasa nanti di akhir akan ada kuis sebagai nilai tambahan untuk kalian. Jadi nanti di akhir saya minta untuk aktifkan videonya seperti biasa, kalian jangan lupa screenshot lalu WhatsApp ke saya biar bisa dimasukkan ke assignment kuis tersebut ya. Jadi nanti di akhir silahkan hidupkan videonya, kalian screenshot dan itu bisa jadi buat WA ke saya untuk bisa dimasukin ke kuisnya. Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, materi kita berikutnya di minggu ini, tadi udah saya share di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang keyword this, dan minggu ini tentang konstruktor. Ya, udah bisa lihat presentasi saya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, ini rombongan terakhir yang saya kasih masuk. Setelah ini udah nggak bisa join lagi ya. Udah lewat juga waktunya. Oke. Ada block statement di sini. Ada block statement ketika kalian bikin program menggunakan Java, ada block statement. Block statement itu adalah kurung kurawal.
buka dan kurung kurawal tutup. Ini sih review atau mengulang pengenalan Java pada kalian. Perhatikan. Ketika kalian buat program Java seperti ini, ya, jika harga lebih besar sama dengan 80, maka diskon 30. Tapi jika tidak, cetak tidak ada diskon. Diskon sama dengan 0. Nah, ini ada dua baris perintah yang tidak berkaitan. Jadi, diskon 0 ini bukan bagian dari klausul si else gitu. Jadi, ini else itu cuma satu baris ini aja. Ketika tidak ada kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Ya, karena tidak ada kurung kurawal. Jadi ini bukan bagian dari else. Ya. Tapi ketika kalian kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, nah dua baris perintah ini adalah bagian dari si else ini. Gitu, itu fungsi kurung kurawal. Ini mereview sedikit. Ini contohnya. Ya, jadi tadi kalau misalnya ini bagian sini, ini bukan dari bagian si if-nya, tapi kalau dibikin kurung kurawal, nah dua baris perintah ini merupakan bagian dari si if. Kemudian ada instance variable. Kemarin kita udah bahas, karena kita di sini berkonsep pemrograman berorientasi objek, maka ada bahasa instance variable, bukan cuma variabel, ada instance variable. Instance variable adalah variabel yang dimiliki oleh si objek. Jadi nanti ada instance variable, ada constant variable. Nah, ini kita belajar dulu instance variable. Ya. Setiap kita mendeklarasikan seperti ini, private, string, first name, dan last name, nah ini akan menjadi sebuah instance variable, karena nanti ketika dipanggil lewat objek, dia akan ada objeknya di depannya. Gitu, di depannya titik first name, titik last name. Ya. Instance variable bisa diakses juga lewat metode. Nah, ini kan metode nih. Get first name ini metode. Nama metodenya get first name. Di dalamnya ada first name, return first name. Nah, first name ini mengambil dari instance variable yang dideklarasiin di atasnya. Ya. Terus yang kedua ada public string get last name. Get last name juga sama. Get last name di sini ada return last name. Nah, last name dari mana nih? Dari instance variable yang ada di atasnya. Di sini dalam satu kelas yang sama. Di sini ada juga get full name. Ada return first name sama last name. Di sini first name ke sini, last name ke sini. Jadi dalam satu kelas instance variable bisa diakses sama metode-metodenya. Ya. Kemudian setelah instance variable ada juga lokal variable. Lokal variable itu sifatnya lebih lokal. Kalau instance variable tadi masih dalam satu kelas, dia bisa akses ke sini. Ini private. Ingat kemarin modifier, kalau private dapat diakses selama dia masih dalam kelas yang sama. Ya. Kemudian ini ada namanya lokal variable. Lokal variable ini lebih lokal, lebih skupnya lebih kecil. Lokal variable skupnya lebih kecil, yaitu lebih lokal. Ya, ketika kalian membuat sebuah metode ini namanya setName, metodenya tidak mengembalikan nilai apa-apa karena di sini ada void. Ya, kemudian ada parameter namanya getName. Tipe datanya string. Ya, ada namanya getName. Nah, terus name sama dengan getName. Nah, getName ini disebut sebagai lokal variable. Ya, karena dia cuma bisa diakses di metode setName. Ya, tapi kalau name ini disebut instance variable tadi, karena ini punya instance variable, punya kelas, dia bisa diakses di metode yang ada di dalam satu kelas yang sama. Nah, kalau ini getName, getName ini lokal, jadi dia cuma bisa diakses di metode setName. GetName dapat diakses di dalam metode setName saja. Ya, itu lokal. Contoh lagi, lokal variable yang dideklarasikan dalam block statement. Di sini ada num A, tipe datanya integer. Ini ada num B, tipe datanya integer.
ini nambe, nambe. Jadi nambe yang ada di kurung kurawal ini sama ini itu beda. Ya. Karena apa? Karena dia berada di dalam kurung kurawal. Dia berarti lebih lokal. Integer nambe. Nah, nambe ini cuma bisa diakses di sini, kurung kurawal ini. Berbeda sama ini. Ini integer 6B lagi sama dengan 25. Ya. Jadi hasilnya beda-beda. Walaupun namanya sama, tapi dia lebih lokal nih karena di dalam kurung kurawal. Oke, kemudian materi hari ini ada namanya konstruktor. Konstruktor itu apa sih? Sebenarnya konstruktor itu adalah metode, sama persis dengan metode. Ya. Contoh, ketika kalian membuat sebuah objek di sini, ya, membuat sebuah objek my house dari kelas house, dari prototype house. New house. Nah, ini house ini adalah konstruktor house. Konstruktor harus namanya sama dengan kelas, sama dengan prototype. Ya. Ketika kalian tidak membuat, kapan saya membuat konstruktor? Orang nggak ada, saya nggak pernah buat, itu disebut, maka si Java membuatkan konstruktor default namanya. Konstruktor standar yang tidak ada isinya apa-apa, kosongan. Gitu. Jadi konstruktor selalu dipanggil ketika kalian membuat sebuah objek new house nih. Contoh ininya. Ciri-ciri dari metode. Ciri dari metode adalah kurung kurawal buka, kurung tutup. Buat apa? Buat parameter. Ya, ketika kalian bikin metode pasti ada parameter list. Mau itu kosong, kurungnya tetap harus ada. Nah, ini makanya cirinya sama seperti metode. Bedanya dia namanya sama persis dengan nama parameter. Sama si prototype atau kelas. Ini kelasnya house, maka konstruktor juga harus namanya sama house. H-nya gede, H-nya gede. Ya. Default konstruktor yang tadi udah dibilang, konstruktor kalau kalian tidak membuat, maka si Java akan membuatkan default konstruktor yang tidak ada apa-apanya. Dia does nothing, nggak ngapa-ngapain, nggak ada argumen, nggak ada parameter. Ya. Kemudian ciri-ciri dari konstruktor. Ciri-ciri dari konstruktor, perhatikan, yang tadi udah saya bilang, nama dari konstruktor, method name, identifier-nya, itu harus sama dengan nama kelas. Harus sama dengan nama kelas si prototype. Kemudian jangan spesifikasikan return type karena dia tidak boleh mengembalikan nilai. Konstruktor tidak boleh mengembalikan nilai. Kemarin metode ada dua. Metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Nah, konstruktor ini mirip dengan metode, cuma ada kekhususan dia, ada yang lebih spesifik. Ya. Jadi konstruktor ini tidak boleh mengembalikan nilai, jadi nggak boleh kita specify any return type, nggak boleh kasih spesifikasiin tipe datanya yang dikembalikan apa, karena dia tidak mengembalikan apa-apa. Kalau metode biasa, kalau tidak mengembalikan nilai, itu kita harus kasih void di depannya. Tapi kalau konstruktor tidak boleh, gitu bedanya di situ. Ya, jadi kalau metode biasa tidak mengembalikan nilai, kita harus kasih void. Tapi karena ini konstruktor, walaupun dia tidak mengembalikan nilai, kita tidak perlu kasih void di depannya. Ya. Konstruktor always has the same name as the class. Jadi namanya harus sama dengan kelas prototype-nya. Yaitu ciri dari konstruktor. Contoh, public class person. Ini person adalah kelas prototype-nya. Kemudian kalian bikin konstruktor. Kenapa ini disebut konstruktor? Pertama lihat, nama metodenya sama nggak sama nama kelas? Sama, berarti ini konstruktor. Ya. Kemudian dia tidak mengembalikan nilai apa-apa, makanya di sini nggak ada tipe data apa-apa. Walaupun dia tidak mengembalikan nilai, dia tidak boleh juga ada void di depannya. Public void person nggak boleh juga. Kalau kalian bikin metode biasa, itu harus. Kalau tidak mengembalikan nilai, harus ada void. Ya, tapi kalau konstruktor nggak boleh. Jelas ya. Konstruktor buat apa sih? Dari namanya aja konstruktor. Kalian jadi ketika kalian membuat atau menciptakan sebuah objek baru, konstruktor itu memberikan konstruksi struktur awal dari objek tersebut. Gitu. Jadi ketika kalian bikin objek, maka dia akan memberikan struktur awal dari objek tersebut. Gitu. Kalau kalian nggak bikin konstruktor, berarti di konstruktor itu akan dibuatkan secara default konstruktor yang tadi Java buatkan nih, membuatkan default konstruktor. Kalau kalian nggak buat konstruktor, dia akan membuatkan default konstruktor yang
tidak melakukan apa-apa. Jadi objek diciptakan tapi tetap kosong gitu. Oke, ini tadi saya bilang konstruktor itu memberikan bentuk awal dari objek yang kita ciptakan. Contoh, di sini ada sebuah prototipe lingkaran dengan atribut center X dan center Y. Ya, titik tengahnya nih, dia itu X, Y-nya. Kelas lingkaran, ini atributnya. Kemudian dia membuatkan sebuah konstruktor di sini. Jadi ketika dia nanti dilahirkan, ketika ada objek yang dilahirkan dari kelas circle, ada objek yang dibuat dari kelas circle, maka si circle ini langsung memiliki nilai X 10, Y 10. Si circle ini langsung memiliki nilai center X 10, center Y 10. Walaupun kita belum kasih nilai, tapi langsung ada nilainya center X 10, center Y 10. Contoh, public class circle di sini prototipenya circle. Kemudian ini ada atribut atau variabel center X, center Y sama radius. Ya. Kemudian ini apa ini namanya? Ini namanya method. Ya, integer ada tipe datanya, berarti ini metodenya tipenya mengembalikan nilai. Karena ada nilai yang dikembalikan, maka di sini harus dispesify tipe datanya. Jadi metode ini mengembalikan nilai integer, metode getY mengembalikan nilai integer, metode getRadius mengembalikan nilai integer. Ya, parameternya kosong, walaupun kosong, kurungnya tetap harus dibuat. Yang dikembalikan apa? Nilai center X, nilai center Y, sama nilai radius. Ini bentuknya sama kan sama metode. Ada identifiernya, circle, ada parameternya, walaupun kosong. Ya. Ada parameter walaupun kosong, kemudian kurung awal buka, kurung awal tutup untuk mendeklarasikan isi metodenya ini apa. Cuma ini bukan metode biasa, ya ini metode konstruktor atau kita sebut konstruktor saja. Kenapa? Karena pertama namanya sama persis dengan nama kelas. Nih, ini kelasnya circle, ini konstruktornya juga circle. Nggak error, emang aturannya seperti itu. Ya. Kemudian dia memberikan nilai, dia tidak mengembalikan nilai, nggak ada return-nya, nggak ada return. Kalau nggak ada return, harusnya di sini ada void, tapi di sini tidak ada void. Nah, itu berarti dia adalah konstruktor. Ya. Kemudian main method, ini main method, ini nama metodenya adalah main. Ya, nama metodenya main. Tidak mengembalikan nilai void. Ya, kemudian dia tipe metodenya itu static, atau dimiliki oleh si kelas, bukan dimiliki oleh si objek. Kemudian modifiernya public. Jadi public static void ini bukan asal-asalan. Oh, pokoknya kita ketik aja, yang penting harus public static void gitu, biar nggak error gitu dong. Bukan. Jadi ini ada maksudnya. Ini public biar main method dapat diakses secara public. Dia static. Tidak bisa main method ini tidak bisa dimiliki oleh si objek, atau ada lain kata, main method ini punyanya si kelas circle. Ya. Iya, kalau ada yang mau ditanya boleh langsung aja. Dibuka mic-nya. Tadi ada yang raise hand. Mau nanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Yang sebelum materi konstruktor itu kan ada itu disk. Pak, ada materi. Ada disk. Keyword disk. Konstruktor. Iya, sebelum konstruktor ada keyword disk. Ya, di situ kan tadi ada kita bikin. Ada apa? Di materi saya atau materi yang ada di Google Classroom? Yang materi Bapak yang lagi dipresentasiin, Pak. Oke, ya. Kita ke atas lagi ya. Yang mana? Iya, Pak. Terus, masih? Sebelumnya, Pak. Ini? Ya, yang ini. Mm-hmm. Yang tadi, Pak. Bukan Ya. yang ada struktur datanya. Struktur data ini? Nah, ini Pak, ya, benar. Mm-hmm. Ya, kan
di atas itu kan ada integer 6 numerik A itu kan sama dengan 10, Pak. Ya. Lalu? Terus di bawah dengan 30. Berarti secara spesifik numerik B yang ada di dalam kurung kurawal integer numerik A itu hanya bisa di dalam bisa dikerjakan di dalam numerik AA-nya. Gimana? Gini, ini integer num A sama dengan 10. Kan ini kan ya, itu kan integer. Kan di bawahnya ada integer numerik B. Ya. Nah, kan numerik B ini kan hanya bisa diakses di dalam kurung kurawal yang menggunakan numerik B. Lalu? Pertanyaannya? Benar kan, Pak? Ya, betul. Ya. Yang ditanyakan? Yang ditanyainnya, Agung? Sudah? Baik, saya ulangin sedikit ya. Jadi perhatikan, di sini ada integer num A sama dengan 10. Ini adalah instance variable. Bisa diakses. Ini presentasinya nggak ada. Bentar. Presentasinya nggak ada. Share screen lagi dulu. Sudah ada? Belum, Pak. Nah, ya. Oke. Ini kan di atas itu kan integer numerik A sama dengan 10 ya, Pak. Terus di Ya. bawah itu ada integer numerik B sama dengan 25. Ya, Nah, kan di bawah ini ada sistem outprintln numerik A sama dengan numerik A kan, Pak, yang di 25. numerik A sama dengan Integer numerik numerik B. Yang B. ini? Yang atas, Pak. Yang ini? Ya, berarti itu nariknya ke paling atas ya, Pak? Nilainya. Nariknya yang numerik A. Iya, iya. Numerik A-nya ke sini. Tapi ini kan Oh, ke paling atas ya, ya, Pak? iya, ini kan ke sini, tapi di sini udah ditambah. Kan dia ini kalau coding itu terstruktur, dia compile-nya akan baris per baris. Ya, ketika dia panggil num A ini, ya, num A ini kan nilai pertamanya 10. Karena ini itu adalah instance variable di luar, bukan di dalam kurung kurawal ya. Kalau di dalam kurung kurawal, contohnya ini, numerik B. Numerik B ini, numerik B yang ini hanya dapat diakses sama yang dalam kurung kurawal aja. Numerik B 30, berarti ini dicetak 30. Numerik B di sini berarti sudah menjadi 80 yang di sini nih. Ya. Kalau yang ini kan, kalau yang ini numerik A di sini 10, ini cetak pertama 10. Kemudian di sini, ini kan dicetak nih 10. Numerik A lagi di sini, karena udah ditambah 50, di sini dicetak lagi kan, maka jadi 60. Gitu. Nah, ini numerik B. Ini kan di luar, nggak di dalam kurung kurawal. Berarti dia bisa akses numerik B ke sini, nggak error. Bukan aksesnya numerik B-nya bukan ke sini. Ya, makanya ini dibuktikan di sini kan numerik B pertama 25 nih. Ya, kemudian di bawah 35. Padahal kalau ngikutin ke sini, numerik B ini aja di sini nilainya sudah jadi 80. 80 kalau ditambah 10 lagi, jadi 90. Tapi ini kan numerik B 35. Gitu. Jadi, numerik B ini nggak bisa diakses di luar kurung kurawal dia. Gitu, untuk ngebuktiin itu. Jadi, numerik B ini ditambah 10. Jadi, dia tambah 10 dari mana? Dari sini. 25 tambah 10. Jadi, di sini cetak 35. Gitu. Kalau ini masih bersangkut paut sama ini, ya, sama ini numerik B di sini kan harusnya sudah lebih dari ini nilainya. Gitu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ya, lanjut ya. Terima kasih, Pak. Ya. Konstruktor. Oke, ini tadi udah ya, ini ya. Konstruktor memberikan nilai awal pada objek yang kita ciptakan. Uniquely for the object that is being created, yang objek yang diciptakan. Ini contohnya tadi, ya. Ketika kalian menciptakan objek lingkaran A, circle A,
dari prototype circle, ketika dia new circle, nah ini ini baris perintah memanggil si konstruktor ini. Itu. Ketika kalian new circle, dia memanggil konstruktor ini. Ya. Ketika dia memanggil konstruktor ini, maka si objek circle A sudah memiliki nilai ini, sama ini juga. Gitu. Kalau kalian tidak deklarasikan, tidak buat konstruktor, maka si circle A nilainya kosong semua. Gitu. Jadi ketika diciptakan, dia sudah mempunyai nilai 10, 10, dan 5. Itu fungsi dari si konstruktor. Jadi diingat-ingat aja dari namanya aja konstruktor. Jadi dia memberikan konstruksi awal dari objek yang kita buat. Oke. Kemudian berikutnya oke. Jelas ya sampai sini? Method overloading nanti saya skip dulu. Multiple constructor nanti kita skip dulu. Ke this reference. Ini materi minggu kemarin. Ya. Materi di minggu kemarin ada keyword this. Ya, keyword this. Keyword this kapan dipakai? Perhatikan. Ketika kalian membuat sebuah kelas prototype circle, ini membuat sebuah variabel dan ini membuat behavior. Ya. Ini ada instance variabel namanya radius, ya, yang dipanggil di metode ini. Radius ini juga dipanggil di sini. Sebenarnya kalau dia itu instance variabel kan harusnya ada objek di depannya. Karena di sini masih di prototype, belum ada objeknya, maka kalian bisa gantikan objeknya itu pakai this. This titik radius, this titik radius gitu. Jadi ini yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama saja. Ya, cuma karena ini konsepnya berorientasi objek, maka instance variabel itu kalau sudah menjadi instance variabel harusnya ada objek di depannya. Makanya karena ini objeknya belum ada, masih di prototype, jadi di sini dikasih this sebagai penggantinya. Biasanya kan kita di sini nama objek baru titik variabelnya, nama objek titik variabelnya. Jadi diganti sama this. Ini fungsi dari si this. Keyword this di pertemuan kemarin. Ya. This juga bisa dipakai, tadi kan dipakai di variabel, ini dipakai di method. Perhatikan, jadi ketika kalian bikin seperti ini, nih this set radius 10, ya. Karena ini memanggil public circle ini, ya, public circle ini apa nih tadi? Namanya konstruktor, ya. Ini namanya konstruktor, perhatikan. Karena konstruktornya namanya sama dengan prototype, ya. Ini kan konstruktor atau metode juga kita sebutnya. Set radius 10. Nah, ini kan metode. Metode ini namanya sini. Ya. Jadi karena dia udah berorientasi objek dikasih this, ini instance method. Ya, ini instance method, tapi sama aja. Cuma kalau udah berorientasi objek kita bentuknya sudah seperti yang ini. Lebih ke arah yang ini. Parameter. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Berarti itu si disk itu buat pengganti objek ya, Pak? Ya, pengganti objek karena objeknya belum tercipta kan. Jadi ketika kalian bikin prototype, kemudian objeknya belum ada kan, jadi itu digantikan this dulu karena dia kan instance method sama instance variable. Biasanya di depannya ada objek, karena ini objeknya nggak ada, diganti pakai this gitu sih. Sebenarnya nggak pakai pun nggak error, cuma karena konsepnya udah PBO. PBO itu ada instance variable, ada konstan variable, nanti kita belajar juga.
pertemuan besok lah, konstan variabel, ada juga lokal variabel yang tadi. Makanya untuk membedakan kita ada taruh dis di situ. Oh, sama ini Pak, tadi kan di situ ada 3,14 dikali radius. Nah, kalau misalkan si radiusnya itu kita ganti jadi 2 kali radius. Nah, disnya itu cukup di radiusnya aja kan ya? Iya, Atau gimana Pak? di radiusnya aja, di 2 kali dis titik radius. Oke. Oh, oke. Kasih Oke. Pak. Boleh dihidupkan kameranya. Silakan dihidupkan kameranya. Nah, hidupkan, kemudian kalian screenshot layar handphone kalian atau laptop kalian. Kemudian WhatsApp ke saya, biar saya bisa masukkan ke kuis kalian. Oke, saya jabarin dulu sedikit tugas kalian. Jadi nanti kalian disuruh membuat sebuah program. Seperti biasa, jangan sampai buat program yang tidak berorientasi objek. Programnya betul kayak kemarin kalian disuruh membuat untuk menghitung lingkaran atau persegi ya, kurang lebih. Tapi caranya, hasilnya sama benar untuk menghitung keliling dan luas, tapi konsepnya tidak berorientasi objek gitu. Di sini yang dinilai adalah yang berorientasi objek. Kalau pertemuan kemarin masih saya maafkan, masih mendapatkan nilai yang agak lumayan, walaupun tidak berkonsep berorientasi objek. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi, jadi tolong pastikan konsep pemrograman kalian sudah mengikuti pemrograman berorientasi objek konsepnya. Itu step-stepnya kan saya kasih. Nomor 1, kalian bikin kelas dulu, bikin atribut dulu, bikin metode dulu. Oke, silakan di screenshot. Yang belum, Dinda Lestari ada? Silakan. Sekalian ketemu. Hadir Pak, hadir. Pak, dikit-dikit. Kameranya dihidupkan. Sebentar Pak. Ismi, ntar keburu habis waktunya. Gratisan ini Zoom-nya. Hadir, Pak. Iya, dihidupin kameranya. Silakan di screenshot, kameranya di screenshot. Vira nggak ada ya, Yudhitra nggak ada, Hafiz M. Ridwan. Nanti kalau kalian WhatsApp ke saya, nggak ada ininya, saya nggak hidupin, nggak kirim kuisnya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Agung, Samsul, Dika. Hadir Pak. Iya. Hadir Pak. Hadir. Sudah. Hadir. Silakan Kiki, Yudhitra, Hafiz M. Ridwan, Kevin Agustian. Hadir Pak. Hadir. Kameranya dihidupin, silakan. Yensra, Ekel, Krisna Malik. Kemudian Andi, Yudhitra, Hafiz M. Ridwan, Kevin Agustian. Oke. Pak Desi belum di absen Pak. Iya, makanya absennya diganti pakai screenshot kalian nanti WA ke saya. Oh gitu, oke Pak. Screenshot yang ada kamera kalian aktif. Ya kalau cuma tulisan aja nggak bisa. Kalian screenshot WA ke saya, terus sambil saya masukin ke kuis kalian. Siapa? Silakan. Ya, berarti ini ada 3 Yudhitra, Hafiz, Kevin yang hidupin dari tadi, Ahmad Widodo. Ahmad Widodo ada. Vira. Kameranya. Pak, mau nanya Pak, kalau kuisnya nanti WhatsApp.
WhatsApp screenshot ini, layar screenshotnya kalian screenshot terus WA ke saya buat saya kirim kuisnya. Paham ya? Jadi kalian screenshot layar Zoom-nya yang ada kamera kalian aktif, kemudian WA ke saya. Jelas ya? Screenshot layar Jelas, Pak. Zoom dengan kamera yang aktif, WA ke saya. Jelas, Pak. Oke, cukup? Lanjut nanti kalau mau ada pertanyaan silakan di WhatsApp ya. Kuisnya nanti GCR, biasa di GCR. Krisna itu. Kuisnya di GCR. Ya. Kuisnya saya assign, kalian kirimkan screenshot Zoom dengan kamera yang aktif. Ya, dengan kamera yang aktif, kemudian kirim WA ke saya. Nanti saya assign kuisnya ke GCR kalian. Jelas ya? Oke Pak, siap Pak. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di WhatsApp group atau di Google Classroom. Ya, kalau masih ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan. Insya Allah saya jawab. Ya, terus kuis nanti dikerjakan. Ya, kerjakan, usahain, kerjain sendiri. Kalau bingung boleh tanya temannya, tapi tanya, jangan minta kasih tahu doang. Tanya gimana caranya, ini maksudnya apa. Tanya, jangan cuma nanya jawaban. Jelas ya? Oke. Ya Pak. Jelas, Pak. Baik, sampai ketemu di tatap muka 2 minggu berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Biar kita tatap muka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Pak.